Oke, baik. Nah, sekarang saya ingin ke Patri, kalau memotret dari hasil quick count ini ada pergeseran kantung suara tidak? Sebetulnya secara umum pergeseran itu ada, meskipun kita harus melihat bahwa itu hampir merata sebetulnya ya di semua daerah. Terutama sebetulnya pergeseran suara tentu saja terjadi di Jawa Tengah. Tetapi sebetulnya juga yang harus kita lihat, ternyata kalau kita melihat hasil yang bukan quick count, tapi kita hasil exit poll yang kita punya ya, ternyata suara itu sudah banyak diputuskan oleh para pemilih jauh-jauh sebelum pemilu, bahkan sebelum kampanye ya. Ada sekitar hampir sekitar 60% orang itu sudah memutuskan akan memilih partai apa. Bahkan itu jauh sebelum kampanye. Artinya masa kampanye itu hanya berpengaruh pada sekitar 40% orang, 40% pemilih. Dan itu mungkin terkait dengan komunikasi politik yang dilakukan oleh partai politik, baik itu di level calon individu maupun secara nasional ya. Kalau kita lihat misalnya tentang komunikasi politik ini, itu terkait dengan misalnya kita lihat bagaimana pemilih-pemilih yang baru saja memilih, Gen Z dan milenial itu ternyata mereka lebih banyak merapat ke partai-partai yang sebetulnya itu di masa lalu tidak terlalu bisa dijadikan sebagai rujukan mereka. Misalnya ya, Gen Z itu lebih banyak merapat ke Gerindra ya misalnya di situ. Lalu Golkar juga mendapatkan limpahan suara Gen Z yang cukup signifikan, termasuk juga Nasdem di situ. Artinya partai-partai ini bisa melakukan komunikasi politik dengan cukup baik dan bisa menangkap suara di kelompok anak muda. Juga milenial misalnya. Milenial itu ternyata sudah punya segmennya sendiri. Milenial yang paling banyak itu merapat ke PDIP dan juga kepada Gerindra dan Golkar. Itu partai-partai lama yang saya kira di situ milenial memang sudah mengenal. Terus yang lain misalnya, justru yang menarik adalah PDIP itu justru banyak didominasi oleh kelompok senior yang sudah 60 tahun ke atas ya. Itu suara PDIP itu 23% atau suara senior itu yang merapat ke PDIP itu sekitar 23%, itu yang tertinggi di antara partai-partai yang lain. Golkar juga demikian. PDIP, Golkar, PKB itu banyak sekali para senior yang bergabung di sana. Artinya saya kira ini terkait dengan komunikasi politik ya, bahwa di satu sisi ada pemilih yang sudah memutuskan sekitar 2 tahun yang lalu, ada yang beberapa bulan yang lalu, tetapi juga ada yang orang-orang yang baru itu tidak bisa tertarik ya, tidak bisa ditarik oleh partai-partai ini karena memang mungkin komunikasinya kurang bisa mengena gitu ya. Saya kira bukan berarti partai-partai itu tidak bisa tidak punya materi yang bagus. Mungkin ini it's about the way how to communicate ya. Cara mengkomunikasikannya dengan bahasa yang bisa diterima oleh kelompok-kelompok tertentu. Misalnya Gen Z tentu saja membutuhkan cara penyampaian yang sangat khas misalnya dengan span of attention yang tidak terlalu panjang ya. Itu saya kira itu banyak diproduksi oleh cara komunikasi seperti ini oleh partai yang seperti Gerindra dan Golkar dan yang memang lebih banyak aktor yang bisa meraup Gen Z ini. Jadi ini saya ingin mengatakan bahwa pilihan voters itu sebetulnya lebih dari 60% itu sudah fix. Jadi 40% yang ada itu yang diperebutkan oleh selama kampanye ini. Artinya bahwa sebetulnya kebanyakan partai-partai itu sudah memiliki segmennya sendiri. Dan oleh karena itu proses komunikasi yang berlangsung di dalam kampanye itu hanya merebut kurang dari 40%, saya kira itu. Baik, Pak Agus, kita ke Mas Umam. Kalau kita jabarkan kembali berdasarkan sebaran wilayah Jawa Tengah, Jawa Barat, dan juga Jawa Timur yang menjadi lumbung suara rebutan, baik itu masing-masing capres maupun partai politik, Mas Umam punya datanya kah, Mas Umam?
Ya, kalau misal kembali ke dalam konteks data besar ya, terutama di lumbung-lumbung suara wilayah yang memiliki tingkat DPT yang cukup besar, lagi-lagi kita nanti akan harus menunggu hasil real count. Karena di saat yang sama, seringkali di basis-basis wilayah seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan juga Jawa Barat, termasuk Banten, itu selalu menyisakan sejumlah suara yang masih cukup signifikan tetapi tidak tergarap. Banyak misalnya di Jawa Timur di 2019 yang lalu sekitar 7 juta, Jawa Tengah 6 juta, kemudian Jawa Barat juga sama sekitar 7 juta. Kalau misal sekarang kemudian tingkat partisipasi pemilih praktis di angka sekitar 81 sampai 82%, sebenarnya tergolong lumayan tinggi. Tetapi kemudian angka yang tersisa itu masih cukup signifikan yang belum tergarap. Nah, adapun kemudian konteks basis pemilih partai masing-masing tampaknya ada semacam trade-off tetapi tidak signifikan. Maka kemudian kalau misal kita cermati sejumlah partai yang kita bayangkan sebelumnya akan mendapatkan kotel efek dari proses pencalonan para kader-kader terbaiknya, praktis per hari ini tidak mendapatkan sebuah efek ekor jas yang kemudian diekspektasikan mereka selama ini. Nah, apalagi misalnya di beberapa basis seperti di Jawa Timur dan lain sebagainya, ternyata kemudian ada situasi yang berbeda. Misalnya tadi PDIP yang menjadi kandang, salah satu kandang banteng yang cukup terbesar adalah Jawa Timur. Tetapi Mas Ganjar praktis hanya bisa berpuas diri dengan kekuatan 30-an% dan angka itu cukup rendah. Apalagi tadi digambarkan oleh Mas Hanta, Caimin yang Mas Anies sendiri tentu sangat-sangat berharap mendapatkan insentif elektoral dari basis kekuatan Nahdliyin di Jawa Timur. Tetapi ternyata segmen kekuatan Nahdliyin tidak berada di sana, justru bergeser ke kubu 02. Meskipun tentu dengan catatan, misalnya ada faktor Bu Hovifah yang semakin terbuka menunjukkan keberpihakan kepada kubu 02. Dan Bu Hovifah hanya satu nama, tetapi infrastruktur pemenangan di level pesantren, kemudian para jaringan kiai sepuh, dan lain sebagainya, termasuk keberpihakan secara terbuka dari sejumlah elit PBNU, let's say seperti Sekjen PBNU Gus Ipul yang secara terbuka misalnya mendeklarasikan sejumlah jaringan relawannya untuk menggarap segmen khusus di Jawa Timur, maka wajar kalau misal kemudian kubu 02 mendapatkan porsi yang lebih besar, bahkan mencapai angka 60%. Dan diyakini selama ini Jawa Timur adalah the real battleground di dalam konteks pemenangan pilpres secara umum di tingkat nasional. Nah, situasi ini yang tampaknya betul-betul tidak terantisipasi secara signifikan, terutama oleh kubu 03, sehingga kemudian terjadi pelepasan basis pemilih loyal yang signifikan, terjadi penggerusan yang signifikan, dan semua hampir mayoritas bergeser ke kubu 02. Nah, terakhir poin terkait hal ini. Kalau misal kemudian ternyata Gerindra tidak mendapatkan basis kotel efek yang memadai, sebagaimana Partai Demokrat misalnya mendapatkan elektoral dalam konteks insentif elektoral yang sangat luar biasa, 300% di tahun 2009 ketika Pak SBY memenangkan Pilpres. Lalu PDIP mendapatkan praktis sekitar tambahan 5-7% di Pilpres 2014 dan juga 2019, maka praktis per hari ini suara Pak Prabowo jauh lebih tinggi dibanding suara Gerindra. Maka strategi politik ke depan tampaknya betul-betul Pak Prabowo kalau misal kemudian nanti dilantik sebagai presiden terpilih, strategi utama yang akan dilakukan adalah politik akomodasi. Karena bagaimanapun juga posisi partai dari capres per hari ini bukan menjadi posisi partai pemuncak dalam konteks pileg. Maka strategi yang harus dilakukan adalah menciptakan stabilitas pemerintahannya. Dan stabilitas pemerintahan dalam konteks ini tidak bisa hanya ditopang oleh Partai Gerindra, tetapi justru Partai Gerindra dihadapkan pada situasi di mana dia memiliki tingkat ketergantungan yang cukup tinggi, terutama terhadap basis-basis kekuatan politik yang menjadi penyokongnya. Let's say Partai Golkar, Partai Demokrat, termasuk PAN. Dan itu ternyata akumulasinya, kalau misal kita tarik garis average ya, dengan praktis sekarang angka masuk itu sudah sekitar 80%, ada yang sudah 94%, maka kemudian akumulasinya praktis di angka sekitar 50-an%. Sementara kubu 01, akumulasinya ditambah kubu 03, secara akumulasi
itu juga berada di angka kisaran 50%. Pertanyaannya, apakah kemudian partai-partai di kubu 01 dan juga di kubu 03 betul-betul akan konsisten dan istiqomah untuk menyuarakan narasi perubahan, ataukah mereka akan mengambil langkah manuver yang secara frontal untuk bernegosiasi dan berkompromi dengan kekuasaan. Feeling saya, belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, partai-partai kelas menengah, termasuk kelas bawah secara elektoral, relatif tidak didesain, tidak dididik untuk berhadapan-hadapan dengan kekuasaan. Mereka juga tidak akan sanggup berpuasa terlalu lama dari kekuasaan. Sehingga kemudian most likely, besar kemungkinan, mereka akan membuka ruang negosiasi dan sinyal-sinyal itu sudah mulai terlihat. Bagaimana kemudian narasi penghormatan terhadap hasil pemilu, kemudian narasi persatuan, perdamaian, rekonsiliasi, itu sudah mulai bertebaran. Padahal sehari, 2 hari sebelum pemilu kita mendengar secara nyaring bagaimana kemudian kekhawatiran mereka tentang kecurangan pemilu secara terstruktur, sistematis, masif, tampaknya kemudian tidak akan dilakukan sebuah perlawanan secara konstitusional di Mahkamah Konstitusi, termasuk di level Bawaslu, sebagaimana dalam konteks aturan di 208 pasal 286 Undang-Undang Pemilu dan juga di aturan Bawaslu, terutama di peraturan nomor 8 tahun 2018 tentang TSN atau pelanggaran pemilu secara terstruktur, sistematis, dan masif. Situasi ini yang tampaknya akan terus terjadi, Mas Andrew, Mbak Tisa, dan saya berkeyakinan momentum saat ini sampai kemudian penetapan hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU sampai rentang pada 20 Oktober 2024 mendatang, pelantikan capres-cawapres terpilih adalah sebuah zona yang akan diambil oleh partai-partai di luar kubu 02, yaitu khususnya kubu 01 dan juga kubu 03 untuk bernegosiasi kembali dengan kekuasaan. Praktis, sekali lagi praktis, yang memiliki gen politik untuk posisi hanya satu, yaitu PDIP. PDIP terbukti memiliki konsistensi dan daya tahan untuk berada di luar kekuasaan selama 10 tahun. Problemnya, ini bukan problem, tetapi kita harus uji, benarkah kemudian PDIP akan konsisten? Kalau misal kemudian mencermati, tampaknya gerbong yang dipimpin misalnya oleh Mbak Puan Maharani, yang per hari ini menjadi komunikator politik terdepan dari PDIP, tampaknya membuka ruang untuk melakukan dialog, sekaligus juga sinkronisasi visi kebangsaan ke depan, dan itu membuka ruang bagi proses negosiasi kepentingan. Tinggal kemudian apakah Mbak Puan mampu meyakinkan Bu Mega untuk menerima realitas ini dan kemudian menjadi bagian dari pemerintahan ke depan. Mbak Tisa, Mas. Baik, nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita pemirsa. Selain karena efek Jokowi, tokoh kunci di provinsi yang menjadi tim pemenangan dinilai mendongkrak keunggulan Prabowo Gibran. Nanti kita akan bahas lebih jauh lagi mengenai tokoh kunci ini usai jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi.